Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Setelah kita bangun dari tidur, alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sebelum subuh. Kemudian digerakkan lagi kita pergi melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan juga yang akan kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam Allah limpahkan kiranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, saya mohon maaf tidak lama-lama, mau senam sebentar lagi ke Quran. Hanya 7 menit. Pagi ini kita bicarakan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim yang proaktif untuk mengelola waktu. Waktu itu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang selalu manusia itu terabaikan dan terlupakan. Itulah nikmat waktu. Dan waktu itu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah merupakan modal yang paling utama dalam hidup dan kehidupan. Ya, dan itu adalah merupakan sebuah ujian yang paling halus. Tidak pernah manusia itu mengira apa yang terjadi waktu-waktu itu. Orang tidak tahu juga. Kemarin kita mendengar juga anak sekolah SMA 10 Padang membawa mobil jalan-jalan bersama-sama dengan teman ditabrak oleh kereta api. Tahu tidak kita akan terjadi seperti itu? Tahu tidak orang tuanya? Orang tuanya tahu tidak dia punya SIM atau tidak? Tidak tahu juga. Itulah yang paling halus. Ya paling halus. Maka oleh karena itu, inilah yang harus kita isi waktu-waktu itu dengan amal yang saleh. Waktu yang berjalan itu tidak pernah akan kembali lagi. Dan waktu yang berjalan itu tidak pernah juga akan kembali lagi. Tidak bisa juga. Sama halnya seperti orang-orang yang meninggal. Kata orang Arab mengatakan manfaata wala ya'udu manfaata. Ya, yang berlalu biarkan yang berlalu. Dia akan kembali lagi. Termasuk juga orang yang meninggal itu tidak akan pernah hidup lagi. Ya, makanya adalah orang yang tidak mempergunakan waktu itu adalah sangat merugi. Sangat merugi itu. Malah dalam Islam sering juga dikatakan mengingatkan kepada kita untuk selalu mempergunakan waktu. Ya, selalu untuk mempergunakan waktu itu. Ya, malah Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran itu yang sering kita dengar, yang sering juga kita baca, itu adalah surat Asr. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, masa. Ya, artinya apa? Waktu itu adalah yang menjadikan modal, waktu itu adalah untuk kita bisa beribadah. Kita dihidupkan oleh Allah mempunyai waktu yang tidak tertentu juga. Ada yang waktu itu yang paling singkat, baru lahir dari rahim ibunya meninggal. Itu waktu yang dikasihkan. Ada orang 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, seterusnya. Nggak tahu kita. Kita nggak tahu dia yang hadis ini nggak tahu juga waktunya kapan. Halus. Nggak pernah Allah mengatakan itu tentang masalah kamu seminggu lagi meninggal. Nggak ada juga. Ya, setahun lagi meninggal. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, mungkin barangkali akan banyak beribadah. Semua yang kita miliki tidak jual untuk beribadah. Kita wakafkan ke masjid agar dimanfaatkan wakaf kita itu untuk orang beribadah supaya amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ini nggak ada tahu juga. Makanya kata dalam Al-Quran dan diingatkan malah lagi itu termasuk orang yang merugi. Bagaimana orang yang merugi itu?
ya, adalah orang-orang yang tidak mempergunakan waktu. Allah sumpah itu. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah kerugian. Ya, kita merugi semuanya. Tapi ada 4 orang itu, kata Allah, itu ada yang tidak merugi. Yang tidak merugi itu adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia menghentikan semua apa yang dilarang oleh Allah, itu dia hentikan itu. Ya, itu orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah dengan waktu itu, dia kelola dengan waktu dengan baik. Waktu tidur saja dia akan beringat, nanti saya tidur, ketika tidur kemudian bangun jam berapa. Dia sudah atur, dia manage waktu itu. Ya, nanti saya harus bangun jam 3, saya harus bangun jam 3:30. Apa yang harus saya lakukan? Mulai itu sudah dia manage waktu itu. Ya, dia manage waktu itu. Dia sholat, kemudian setelah itu baca Al-Quran. Sebelum ke masjid dia sholat sunnah qabliyah. Dia berjalan terus ke masjid. Kemudian setelah itu dia bersedekah. Nah, bersedekah itu satu amal, dia isi juga waktu yang bersedekah. Jangan kita pelit dengan uang, jangan pelit dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ada rezeki masjid, ada rezeki untuk anak yatim, ada rezeki dan sebagainya. Kenapa kita tidak mau juga mengeluarkan uang untuk bersedekah? Apa manfaatnya kita bersedekah itu coba? Yang tadi katakan musibah yang tidak tahu juga akan terjadi. Dengan bersedekah itu manfaatnya apa? Kita adalah bersedekah itu supaya apa? Ya, musibah ya akan terhindar dengan bersedekah. Dengan bersedekah, penyakit pun bisa sembuh dengan bersedekah. Jadi maka oleh karena itu jangan kita pelit juga lah untuk mengeluarkan uang untuk bersedekah ke masjid yang selalu memberikan kesempatan beribadah dengan nyaman, tidak ada yang mengganggu kita di dalamnya, boleh katakan nyaman lah, yang representatif, yang ada hasil dan segala macamnya. Dan semuanya adalah kita semua juga, untuk kita semua juga. Kalau kita tidak juga dan pelit mengeluarkan uang untuk bersedekah, maka kita tidak juga menggunakan waktu yang sudah diberikan itu. Kemudian tidak kalah pentingnya Rasulullah itu adalah justru dia bersedekah, kemudian tidak lupa setiap waktu itu adalah wudu. Nah, ini yang kita kadang-kadang yang jarang, lepas wudu tidak mau berwudu, pergi ke pasar tidak berwudu, pergi bekerja tidak berwudu. Itu dijaga. Rasulullah seperti itu. Dia pergunakan semuanya itu adalah untuk beribadah, waktu-waktu dipergunakan. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu coba, luar biasa juga. Jadi orang yang berwudu seolah-olah dia malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara diingatkan oleh Allah, orang-orang yang tidak merugi itu adalah pertama orang yang beriman, orang yang beramal saleh dan selalu berwasiat pada kebenaran dan wasiat kepada kesabaran. Syekh An-Nawawi dalam tafsirnya mengatakan apa yang dimaksud dengan lafi khusr, orang-orang yang merugi. Orang yang merugi itu dikatakan oleh Syekh An-Nawawi itu adalah dalam tafsirnya orang-orang yang tertipu dalam hidupnya, ya, dalam hidupnya dia tidak melaksanakan hidupnya dengan mempergunakan waktu. Dia menyia-nyiakan waktunya dan dia melaksanakan waktu itu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita pergunakan waktu yang sesungguhnya. Ya, selagi kita diberikan oleh Allah waktu untuk beribadah, kita diciptakan oleh Allah itu ada beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Apa yang dapat kita lakukan dengan waktu-waktu yang sedia itu, mudah-mudahan waktu itu bermanfaat bagi kita semua dan jangan kita sia-siakan. Fa'tabiru ya ulul absar, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.